A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warahmatan warhamna bis-salihin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi abadana wa qawwi bihi jinanana wa asra' bihi fahmana bi hawlika wa quwwatika fa inna la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa syur'a Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu farghudhu ilaina 'inda ihtiyaji wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu wasyarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal asahhu wujubu niyatil fardiyati ma'a ma dzukira as-sadiqi bis salatil mu'adati li tata'ayyana biniyatil fardiyati lis salatil asliyati wasani yaqulu huwa munsarifun ilaiha biduni hadhihi niyati fala tajibu bi khilafil mu'adati fala yansarifu ilaiha illa biqasdil i'adati dunal idafati ilallahi ta'ala fala tajibu li'annal ibadata la takunu illa lahu ta'ala wa qila tajibu liyatahaqqaqa ma'nal ikhlasi wal asahu annahu yasihu ada'u biniyatil qada'i wa aksu huwa qaulul aksarina al-qailina bi annahu la yushtaratu fil ada'i niyatul ada'i wala fil qada'i niyatul qada'i wa adamu sihhati mubna ala ishtirati zalika wa muraduhum kama qala fir rawdati as-sihhatu liman nawa jahalal waqta li ghaimin aw nahwi ay dhannan khurujal waqti aw baqa'ahu thumma tabayyana al-amru bi khilafi dhannihi ammal alimu bil hali fala tan'aqidu salatuhu qat'an li tala'ubihi naqalahu fi syarhil muhadzabi an tasrihihim. Kenapa ilmu ni ana? Dosang agak berat bacut no. Murni nah ana. Tua apa ilmu ni? Ana? Kenapa? Kalau tak tambah. Kita baca barih agak berat bacut no. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahu dan bermula pendapat asah. Wujubu niyatil fardiyah. Itu wajib niat fardiyah. Niat fardu. Dan bermula pendapat asah. Itu wajib niat fardu. Ma'a ma dzukira. Beserta barang yang telah disebutkan akan ianya barang. As-sadiq yang terbenar ianya barang yang telah disebutkan bis salatil mu'adah dengan salat yang diulang. Li tata'ayyana supaya tertakyin ianya salat. Supaya tertakyin tertentu ianya salat biniyatil fardiyah dengan niat fardiyah lis salatil asliyah bagi salat yang asli. Salat yang asli, salat yang asal. Bagi salat yang asal. Yang bangsa asal. Makna bangsa asal adalah salat yang itulah bukan salat yang diulang, memang salat yang bangsa asli asal.
Kan? Jadi mengenai tentang masalah rukun salat. Rukun salat yang pertama adalah niat. Niat, makna niat secara syar'i adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kasat sesuatu yang menyertai dengan perbuatan. Kasat sesuatu, hal keadaan menyertai dengan perbuatan. Makanya niat itu beriringan dengan perbuatan. Berarti niat solat dilakukan ketika dia itu ingin untuk melakukan solat. Dan niat bersamaan dengan awal daripada melakukan solat. Itulah takbiratul ihram. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut, tuuke di mana tempat niat dan pajan diniatkan di ketika melakukan solat. Kemudian, bila ingin untuk melakukan salat yang wajib, salat yang fardu, maka berkewajiban untuk kasat mengerjakan salat. Ini perlu digarisbawahi. Bila salat yang ingin kita lakukan adalah salat yang wajib, maka wajib terhadap orang yang melakukan salat itu adalah sengaja untuk memperbuat salat. Berarti kasat memperbuat salat. Kenapa mesti kasat untuk memperbuat salat? Agar berbeda dengan perbuatan yang bukan salat. Berarti ada unsur kesengajaannya dia itu melakukan salat. Bukan melakukan perbuatan yang lain. Berarti aku melakukan salat. Berarti itu wajib hukumnya bila salat itu salat fardu. Kemudian yang kedua, yaitu wajib untuk ta'yin, menentukan salat apa yang dilakukan. Di bila salat yang dilakukan adalah salat fardu, wajib untuk dia tentukan salat apa yang dia lakukan. Apakah salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya dan subuh. Ataupun boleh juga cara mentakyinkannya yaitu dengan sesuatu yang memberitahu kepada tertentu kepada salat tersebut. Misal, di ketika kita ingin melakukan salat zuhur, maka yang kewajiban bagi kita adalah sengaja meniatkan kita secara sengaja adalah melakukan salat. Kemudian wajib menentukan salat zuhurnya dengan jalan kita menentukan itu salat zuhur. Misal, kita meniatkan dengan cara sahaja aku melakukan salat yang disunahkan untuk berdingin-dingin. Berarti salat yang disunahkan berdingin-dingin adalah salat zuhur. Boleh. Walaupun kita tidak meniatkan langsung dengan zuhur. Berarti usalli fardad zuhri, itu sudah biasa. Sahaja aku melakukan salat fardu zuhur, itu sudah biasa. Langsung tertuju kepada zuhur. Ini kita pakai kata-katanya bukan zuhur, tapi sesuatu yang dia itu menentukan juga kepada zuhur. Mengkhususkan juga kepada zuhur. Seperti, yaitu sahaja aku melakukan salat yang disunahkan berdingin-dingin. Berarti maksudnya adalah salat zuhur. Ataupun ketika meniatkan salat subuh, usalli fardhu subahi, sahaja aku melakukan salat fardu subuh, itu dah biasa. Boleh juga kita menggunakannya di ketika niat adalah sesuatu ataupun perkara yang dapat menentukan kepada salat subuh. Misal, ketika kita meniatkan sahaja aku melakukan salat ghadah, salat pagi. Jadi salat pagi maknanya adalah salat subuh ataupun salat fajar. Makna salat fajar adalah salat subuh. Ataupun sahaja aku melakukan salat fardu yang disunahkan untuk kunut. Ada salat lain yang disunahkan untuk kunut? Tidak. Berarti hanya salat subuh. Maka inilah cara untuk niat bila kita melakukan salat yang fardu. Berarti yang wajib pada niat itu cuma dua yang pertama. Yang pertama adalah
kasat ataupun sengaja melakukan perbuatan salat. Yang kedua adalah menentukan salat apa yang dilakukan. Salat apa yang dia lakukan. Okay? Barakan lagi tak lain nampak yang ni selain daripada Hana? Berarti jid sebab kan otak min kulli ma yufidu ta'in. Dengan tiap-tiap barang yang memberi faedah kepada menta'inkan salat. Maka seandainya nak pernah terdengar orang ni benar baik terkejut nya puka ke pegak but. Bahkan kan nya contoh nya contoh pelahir. Bahkan sahaja long sembahyang fardu yang disunahkan untuk berdingin-dingin. Hai, pun sembahyang. Orang kata kejut dia belah sembahyang luhur. Itu maksudnya sembahyang luhur. Dia alhamdulillah. Takkan karena memang pada solat zuhur disunahkan berdiri. Nanti ingat apa hadis? Ketika bersangatan panas, maka disunahkan untuk menunggu dingin. Bahkan karena panas itu dapat menghambat ataupun menghalangi kekusyukan. Tengok tu tak taat. Saya sembahyang tengok tu tak taat. Oh mah, nak kusyuk tu. Maka sunat prelepi. Baik sampai je dia hotel. Maksud ino munyo tekedi pah hitam hotel suam tak taat. Munyo kun urunyo ada sembahyang bekah ulai buya. Namban tu. Mau munyo ulai buya bekah munyo ulai urun ban. Ulai buya kan keris berarti suam tak taat. Berarti sunat preh berdingin-dingin. Makanya kan sunnah segala sembahyang mana oleh untuk melepi kusyuk sunnah. Mai tanya lagi habayang kadang-kadang ada tengah lepi pun hai tengok kusyuk. Tengah mengapu hai tengok kusyuk. Tengok deuk salah, tro salah. Hana tro bi salah. Hai tengok kusyuk cik pakon ati. Ati yang apa? Nyan kai. Kai. Kau kalau ya. Yang kajilah. Nanti yang kewajiban dua lah. Yang kau pasti. Kasat memperbuat. Makna kasat memperbuat. Mengkasatkan memperbuat salat. Nanti untuk membedakan. Yang dikerjakan adalah salat. Bukan perbuatan lain. Yang kedua adalah menentukan salat apa. Berarti yang kau konkret. Fardu bagaimana? Usalli farda. Farda itu wajib ataupun tidak? Baru berbicara. Wal asah. Bermula pendapat asah, wajib niat fardiyah. Pendapat asah, pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i yang ditasih oleh Imam Nawawi dengan asah adalah wajib niat fardiyah. Berarti ketika niat sahaja aku melakukan salat fardu zuhur. Fardu, niat fardu ini. Niat fardu ini menurut pendapat yang kuat wajib hukumnya. Jadi mendatangkan fardu hukumnya wajib menurut pendapat yang kuat. Berarti ada khilafiyah. Tapi pada dua tadi tidak ada khilafiyah. Kasat sengaja memperbuat salat dan menentukan salat apa yang dilakukan ini tidak ada khilafiyah. Tapi pada mendatangkan fardu ini ada khilafiyah. Pendapat yang kuatnya wajib. Wajib. Tapi punya wujub ta'rif pengertian daripada wujub secara resam. Berarti wajib dikerjakan mendapatkan pahala ma yusabu ala fi'lih. Wa yu'aqabu ala tarkih. Berarti dikerjakan sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan disiksa, mendapatkan dosa. Menyengenhat, berarti kewajiban mesti dilakukan. Barang yang dituntut untuk dikerjakan akan sebagai talban jaziman, tuntutan yang mesti. Akan sebagai tuntutan. Kibang kena ma talbu talban jaziman. Yang mana? Ma talbu talban jaziman. Barang yang bermula tuntutannya barang akan sebagai tuntutan yang wajib. Jadi intinya mesti. Jadi ketika mesti, bila tidak lakukan maka bermasalah. Makanya untuk lebih aman,
maka beramal dengan pendapat yang kuat. Karena tidak susah dikutikan niat mendatangkan fardu. Maka, punya tak cok sama kesimpulan ehno. Ehno, perbahasannya. Dikutikan ni benar kasat. Makna kasat adalah sengaja memperbuat salat. Ta'yin. Ta'yin menentukan salat yang dilakukan. Yang ketiganya adalah mendatangkan fardu. Jadi, waktu tak cok kesimpulan, sahaja aku melakukan salat fardu zuhur. Berarti kena 3. Kena leh. Dikutikan lagi tadi. Sahaja long pubut sembahyang fardu zuhur. Berarti long pubut sembahyang yang adalah kasat. Fardu adalah mendatangkan ta'arat. Itulah mendatangkan fardu. Ya kan? Kemudian ta'yin adalah menentukan zuhur. Tapi pada mendatangkan fardu, ini ada khilafiyah para ulama. Ada perselisihan para ulama. Ada perselisihan para ulama. Jadi pendapat yang kuat mesti wajib. Ya, wajib untuk dilakukan. Kenapa? Kenapa wajib? Alasannya, litamtaza anis salati sabi, supaya berbeda ianya salat daripada salat anak kecil. Nampak? Pakan. Kenapa menurut pendapat asah, pendapat yang kuat, mesti ada niat fardu? Karena untuk membedakan antara salat anak kecil dengan salat anak kecil. Karena anak kecil, umur 7 tahun diperintahkan untuk melakukan salat. Murus sabiyya bi salat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan olehmu untuk anak kecil untuk melakukan salat apabila sampai umurnya 7 tahun. Faham kan? Kemudian guyu pak. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu. Faham kan? Apabila sudah sampai umurnya 10 tahun maka pukul olehmu. Berarti intinya anak kecil juga melakukan salat. Apakah kewajiban? Tidak. Kenapa? Karena belum balik. Berarti salat anak kecil itu tidak wajib. Tidak berdosa bila dia tidak melakukannya. Cuma yang jadi masalahnya, yang berkewajiban di sini adalah bagi orang tua. Memerintahkan anaknya untuk melakukan salat di umur 7 tahun. Perintah yang wajib. Memukul anaknya di ketika umur 10 tahun. Pukul yang wajib. Mengenai masalah si anak, belum wajib dia melakukan salat. Belum wajib. Makanya, untuk membedakan antara salat orang yang sudah balik, yang sudah dewasa, dengan salat anak kecil, pendapat yang kuat wajib mendatangkan fardu. Wajib mendatangkan fardu. Wajib mendatangkan fardu. Kakak. Kata buah alasan. Yang kedua alasan kenapa wajib mendatangkan fardu, karena untuk membedakan antara salat yang diulang pada surah berjamaah. Wajibkah mengulang salat? Tidak. Di ketika kita ingin untuk mendapatkan jamaah, kita sudah melakukan salat, maka disunahkan untuk mengulang salat. Apakah itu wajib ataupun tidak? Tidak. Karena itu salat mu'adah. Berarti untuk membedakan mana salat yang fardu dan mana salat yang mu'adah, maka wajib untuk mendatangkan fardiyah. Mufhum hana? Makanya ma'ama dzukira beserta barang yang telah disebutkan akan ia barang. Toh barang yang telah disebutkan itulah kasat dan ta'yin. Jadi wajibnya adalah wajib niat fardiyah dan juga wajib kasat dan wajib ta'yin. As-sadiq yang terbenar ianya barang yang telah disebutkan bis salatil mu'adah, dengan salat yang diulang. Dengan salat yang diulang. Ketika yang wajib adalah kasat dan ta'yin. Berarti kasat dan ta'yin sengaja melakukan salat dan menentukan salat, maka terbenar juga dengan salat yang mu'adah, salat yang diulang. Maka untuk membedakannya ditambah lagi itulah wajib niat fardiyah dalam pegang benar. Nampak kira-kira? Perhatikan. Berarti pendapat asah yang wajib
wajib niat fardiyah, niat fardu beserta barang yang telah disebutkan. Berarti kasat, perbuatan dan ta'yin. Yang mana as-sadiq, terbenarnya barang yang telah disebutkan, itulah kasat dan ta'yin tadi dengan salat mu'adah. Jadi ketika yang kita lakukan berarti hanya dengan kasat dan ta'yin saja. Saja aku melakukan salat zuhur, berarti itu terbenar dengan salat yang terbenar dengan salat yang diulang saja. Terbenar juga dengan salat yang diulang. Maka wajib juga untuk niat fardu. Faedahnya apa? Litata'ayyana, supaya terta'yin ianya salat biniyatil fardiyah, dengan niat fardiyah, li salatil asliyah, bagi salat yang asli. Bagi salat yang asal. Berarti ketika kita meniatkan fardu, maka terta'inlah ini salat asal, bukan salat yang diulang. Makanya alasannya dua. Menurut pendapat asah, wajib niat fardu. Sahaja aku melakukan salat fardu zuhur, wajib. Fardu ini wajib. Mendatangkan fardu ini mendatangkan fardu ini wajib. Jadi mendatangkan fardu ini wajib, alasannya adalah untuk membedakan daripada salat anak kecil dan untuk membedakan daripada salat yang diulang. Untuk membedakan salat yang diulang. Okay? Kamu belum? Yang ingat lah. Yang alasan kamu kan? Ini alasan untuk membedakan salat beranak mit. Nah. Ini nak apa? Nak apa nak? Bilang kita lain lah yang kebuah alasan untuk membedakan daripada salat anak mit. Ya, ban. Kak Enan apa pertanyaan lah? Ada pertanyaan? Hana? As-sadiq muhadirah ke? Berarti menyo kasat dan ta'yin saja terbenar dengan salat mu'adah. Makanya menurut pendapat asah wajib juga niat fardiyah. Wajib juga niat fardiyah. Yang mana di ketika niat fardiyah itu menentukan berarti ini salat, dengan sebab ada niat fardiyah, niat fardu, ini berarti salat yang asal, bukan salat yang diulang. Karena pada salat yang diulang tidak niat fardiyah, karena ulang bukan fardu, ulang. Jadi kalau diistilahkan dengan ulang berarti barang yang sudah sempurna diulang lagi. Asliyah Madzukir? Madzukir. Dianya madzukir itu kasat perbuatan. Kan? Kasat perbuatan. Dan ta'yin. Berarti intinya
menurut pendapat asah, kasad juga wajib. Kemudian ta'yin juga wajib. Beserta kasad dan ta'yin, tambah lagi niat fardu. Yang mana madzukir itu, itulah niat kasad saja dan ta'yin, itu terbenar juga, itu terbenar dengan salat mu'adah. Jadi untuk membedakan antara salat mu'adah dengan bukan mu'adah, maka wajib niat fardhiyah. Makanya litata'ayyana, supaya tertakyin ianya salat. Dengan apa tertakyin? Dengan sebab niat fardhiyah. Bagi apa tertakyin? Bagi salat yang asliyah. Jadi yang mentakyinkan salat yang asal, yang asal dengan yang bukan asal, itulah niat fardhiyahnya. Karena kalau hanya dengan kasat perbuatan saja dan ta'yin, berarti ini tidak menunjuki kepada asli. Boleh jadi juga itu mu'adah. Tapi kalau sudah diniatkan fardhiyah, berarti dengan sebab niat fardhiyah mentakyinkan bagi salat yang asli, yang asal, bukan lagi mu'adah. Hanya menurut pendapat asah kan. Makanya kan munyo hino alasan ini memang lagi yang dijelas dua boh. Wal aqala wal asahu wujubun niyatil fardhiyah litamtaza an salati sabi, supaya membedakan ianya niat fardhiyah daripada salat si sabi, salat anak kecil. Was salatil mu'adah fil jamaah, dan daripada salat yang diulang fi jamaah pada jamaah. Berarti munyo hino lagi yang cara lagi ibarat. Berarti munyo hino li tata'ayyana biniyatil fardhiyah. Walaupun berarti munyo sunnah memang kan. Hai munyo kadang-kadang yang diulangnya bukan lagi kewajiban. Berbeda dengan iadah luhur tu. Iadah luhur bak masalah Jumatnya kau wajib. Munyo seandainya terus bilangan Jumat. Berarti menurut kita kedi. Kita sudah melakukan salat Isya sendiri. Sudah menunaikan kewajiban salat Isya sendiri. Lalu ada jamaah yang melakukan salat Isya. Maka disunahkan bagi kita untuk mengulang salat Isya. Sunnah. Sunnah. Bahkan sunnah. Karena untuk mendapatkan fadilah jamaah. Kau cerita kalian lom bak mukabil no kiban bak mukabil. Wasani, dan bermula pendapat yang kedua. Yaqul, itu berkata ianya pendapat yang kedua. Huwa, dianya barang yang telah disebutkan, munsarifun, itu yang berpaling ianya barang yang telah disebutkan, ilaiha, kepadanya salat yang asliyah, biduni hadhihi niat, dengan tanpa ini niat. Ini niat fardhiyah. Fala tajibu, maka tidak wajib ianya niat fardhiyah. Maka tidak wajib ianya niat fardhiyah. Menurut pendapat sani, pendapat yang kedua, lawan daripada pendapat asah. Berarti pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah mengatakan niat ataupun sengaja memperbuat salat dan menentukan salat, berarti kasad dan ta'yin, itu langsung memalingkan ataupun tertuju kepada salat yang asal. Dengan sengaja, dengan ada kesengajaan kita melakukan salat dan menentukan salat, maka secara langsung tertuju kepada salat yang asliyah. Misal, sahaja aku mengerjakan salat zuhur, maka secara langsung tertuju kepada salat yang asal. Salat yang asli. Dengan tanpa niat fardhiyah. Walaupun tidak ada niat fardhiyah, dengan tanpa niat fardu, tetap langsung tertuju kepada salat yang asli, salat yang asal. Maka
Ini menurut pendapat muqabil, pendapat lemah. Pendapat lemah. Berarti menurut pendapat lemah tidak wajib niat fardhiyah. Berarti langsung je. Sahaja aku mengerjakan salat zuhur. Sahaja aku mengerjakan salat subuh. Sahaja aku mengerjakan salat asar. Selesai. Berarti niat fardhiyah itu tidak menjadi kewajiban. Berarti kalau diniat, ya bagus. Kalau tidak niat, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena dengan kita sengaja melakukan perbuatan salat dan juga menentukan salat, maka langsung tertuju kepada salat yang asal. Kepada salat yang asal. Bi khilafil mu'adah, dengan sebalik salat yang diulang. Fala yang sarifu, maka tidak berpaling. Tidak tertuju ianya kasat perbuatan dan menentukannya perbuatan salat ilaiha kepadanya asliyah illa bikasril i'adah, kecuali dengan kasat i'adah. Saya kata bi khilafil mu'adah, dengan sebalik salat yang diulang, maka tidak berpaling ianya barang yang telah disebutkan, itulah kasat perbuatan dan ta'yin, ilaiha, kepadanya mu'adah, illa bikasril i'adah, kecuali dengan kasat i'adah ulang. Jadi sebalik salat yang diulang, maka tidak langsung tertuju dengan niat, iaitu niat sengaja melakukan dan menentukan salat, tidak langsung berpaling kepada salat yang diulang, kecuali dengan ada niat mengulang. Dengan ada niat mengulang. Makanya, jadi menurut pendapat yang kedua, kendaki wajib kasat ulang padanya, menurut pendapat yang kedua. Menyenangkan. Menurut pendapat yang kedua, tidaklah. Kenapa? Li'anna dhuhra, karena wasungguh zuhur daripada si balik, iza lam takun mu'adah, apabila tidak ada ianya zuhur itu yang diulang, la takun illa fardan, tidak ada ia kecuali fardu. Wa salatu sabih hujjatul lana, dan bermula salat sabi itu dalil bagi kami. Kenapa? Karena bahawa sesungguhnya sabi anak kecil, iza shalla, apabila salat ia, summa balagha, kemudian balik ia, yujzi'uhu ma'atabi, niscaya mumadah akan yang sabi oleh barang yang telah mendatangi ia dengannya barang. Walau kanas niatul fardhiyah mushtaritan, dan jikalau adalah niat fardu itu disyaratkan, lama ajza'uhu dzalik, sungguh tidak mumadah akannya oleh demikian. Jadi menurut pendapat yang kedua, tidak wajib niat fardhiyah. Kenapa tidak wajib niat fardhiyah? Karena zuhur daripada orang yang balik, apabila bukan untuk i'adah, bukan salat zuhur itu untuk diulang, niscaya tidak ada ia kecuali itu fardu. Karena sudah barang tentu ketika dikerjakan oleh orang yang balik, maka salat zuhur itu tetap salat fardu. Jadi yang menjadi dalilnya mana? Dalilnya adalah pada salat anak kecil. Bagaimana salat anak kecil? Anak yang masih kecil, apabila dia melakukan salat, kemudian balik, maka salat yang dia kerjakan mumadah untuknya. Jadi seandainya niat fardu itu menjadi syarat, sungguh tidak mumadah. Kenapa? Karena anak kecil itu belum balik, dan dia juga belum wajib. Umpamahan, bahkan menurut pendapat yang keduanya, hana wajib niat fardu. Dalil urunyan adalah ba'na umid. Seorang anak kecil, dia melakukan salat waktu dia belum balik. Melakukan salat waktu dia belum balik. Berarti belum wajib. Kemudian balik. Kemudian balik. Berarti salat yang dia kerjakan bagaimana? Cukup untuknya. Misalnya setelah dia melakukan salat, balik. Apakah mesti dia ulang salatnya? Tidak. Karena salat yang dilakukan dalam masa dia masih anak kecil tadi, sudah mencukupi untuk dia melakukan salat pada ketika balik tadi. Maka seandainya
niat fardiyah itu, niat fardu itu menjadi syarat, sungguh tidak memadai. Maka ini dalil yang dipakai oleh Sani, oleh pendapat yang lemah. Maka pendapat yang kuat tetap wajib. Pendapat yang kuat tetap pendapat yang kuat tetap wajib. Pendapat yang kuat tetap wajib niat fardhi. Tetap wajib niat fardiyah. Kak Enan nak pertanyaan cekalan belum boleh. Nak takik rekuang dulu. Ku jamhur, nak pertanyaan? Sayanglah. Tapi kan, makanya ya, saya bayar pula dah kitab. Yang hino nak gelakin lah hino. Hino lah yang masalah fikah kan, hana pat mendawa masalah fikah yo. Baik aku walau kutip tu kata-kata long tetap lagi yo. Hana pat berkhabar. Karena duk pendapat yang kita sah oleh Imam Nawawi sendiri misalnya yang menjadi tarjih di dalam kitab lain juga berbeza tarjih yang itu. Jadi kan makanya sampai itu hanjit dalam hal yang masalah yang bukan qat'i, yang ada khilafiyah, nyo mudah gelaki. Berarti masing-masing terserah. Di ketika punya alasan tersendiri, ilmu terserah. Yang baik dia mengganggu gop kan. Haikan makna je memang berapa lama baik, tapi baik memfonis gop salah. Pakan karena dia kalau dia betul. Dan gop kalau dia salah, nampak? Tiga kalau dia salah, kalau dia betul. Tanya kalau dia salah, kalau dia betul. Karena betul pada hakikatnya Allah. Cuma karena kita itu ada pentarjihnya, maka beramallah ataupun berpeganglah dengan yang kuat. Jadi intinya kita hanya taklid saja. Maka ini, lakin sahaha fi tahqiq wa syarhil muhaddab. Akan tetapi dalam sahih ianya Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq dan dalam kitab syarah muhaddab, annan niyatul fardhiyah la tushtaratu. Bahawa sungguh niat fardhiyah itu tidak disyaratkan fi salatis sabi, pada salat anak kecil. Wa fi asli rodah, dan sampai pada asar rodah istirahat. Dan dalam kitab asar rodah disyaratkan. Wal awal huwa zahir. Yang pertama dia itu zahir. Jadi nyo antara kitab-kitab Imam Nawawi itu berbeda. Bila salat nazar, salat kewajibannya sama dengan salat fardu. Karena wataykun ipai arada likat sama. Tahu kan? Ataykun fardu boleh jadi juga dengan yang wajibnya adalah dengan sebab nazar. Boleh. Sona yang urutan ataupun so mampu tulis sehingga tak kopi bersama menyenam majlis. Urutan antara kitab-kitab Imam Nawawi yang didahulukan bila menentang. Nah atau mana? Yang pentingnya, sampai tanya kan, dia sendiri hana terafainya. Toh urutan yang antara bila menentang antara kitab Imam Nawawi toh kitab terdahulu yang dahulu. Lang yana tu put. Nah. Di antara kitab-kitab Imam Nawawi di ketika menentang. Di ketika menentang antara kitab-kitab Imam Nawawi sendiri, mesti minhaj. Tahu kan? Syarah muhaddab. Kemudian tahqiq tambih. Tapi sang bab masalah qadhi lah. Duduk put. Nak nampak? Ya. Ataupun yang so baca je kompromi pergi mesti pu limau mesti duduk je kelompok yang tulis belagak tak kopi. Di bila menentang. Enggak nak karya tak boleh lagi awak long pegat awai masalahnya. Jadi kan ji bermanfaat. Kalian kibau awak long bermanfaat. Long yang long tumbut tu atanya long kopi long juk. Masalah istilahnya. Istilah adalah sebatul kutub. Jadi benarlah dia CEO yang terpentingnya. Istilah? Nah, ataupun tulis baik buku lagi kan. Buat adalah benar kertas CEO tulis je, ada punya di kanannya tulis je. Tulis bak CEO kertas belagak. Tak kopi. Yang lagak sama sarap. Sebab kan punya atas kusum menambah buku kadang tua tu.
Ciban. Baik Islam kaan lah. Ha? Baik Islam kaan lah. Dapun tu long tu lelong mah tu punya kedai. Long pi punya hanamnya tu. Sebab ini kan mesti praktek. Hang punya ingat ke hang ingat tu. Jadi waktu kamu rumpok lah, itu contoh lagi yo. Jadi tahqiq oleh syarah muhadzab tak kamu rentang dengan talamin herd. Tak lanjut dah. Pasti toh ke dahulu. Ya benar. Jadi kan waktu kamu nan waktu kana praktek ni, kati ingat ohnya ke dahulu. Sebab punya tafai yang paling nasihat. Pun nak agak takai tu, kan? Maksud pahajai le nya de luar tu. Kalau kat Tuhan lagi kan? Syahana cara le. Nya metang jit tabuh makna benar-benar karya tua ya kan orangnya kakak doa kan anali mesin kalmo ni nalo seujin long ni nah ka hai meno intinya ya kan beda awal ngot ngajino makanya kan sampai long pegah dari jamu Mio nak tinggal long dek. Nak awak rasa mana yang long no? Nah. Duk roti dengan. Oh nyo pecik le. Paduk roti awak rasa yang rasa dari long. Jadi jarau duk roti. Duk roti dengan. 1 2 le put 5 6 7. Jora. Duk roti. 5. Paduk roti mandum na David. Betul lah. Baik lagi kamu. Warbe kurang. 80 draw berarti. Tinggal orangnya 2 warbe 20 le 2 tinggal. Berpemecah rekod lah. Berarti gelasa 80 draw. Tinggal 2 draw orangnya. 2 draw tok tinggal. Ha? Kan baik draw. Baik draw. Betul tunggu. Betul tunggu. Dah kan? Yang ka. Yang mohon kan? Ka. Kembali lang kuno. Dunal idafati ilallah ta'ala. Ketiadaan menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Fala tajibu, maka tidak wajib ianya menyandarkan kepada Allah. Kenapa demikian? Li'annal ibadata, karena bahwa sesungguh ibadah la takunu, itu tidak ada ianya ibadah illa lahu ta'ala, kecuali baginya Allah Ta'ala. Kecuali karena Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat asah, pendapat yang kuat, menurut pendapat yang kuat, wajib niat fardu. Wajib niat fardu. Jadi ketika kita niat melakukan salat adalah wajib niat fardu. Sahaja aku melakukan salat fardu duhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya, itu wajib. Mendatangkan fardu itu wajib. Kutiadaan menyandarkan kepada Allah. Makanya ketika kita meniatkan berarti lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan salat fardu duhur karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu, niat karena Allah Ta'ala itu hukumnya tidak wajib. Itu hukumnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena salat itu adalah ibadah. Salat itu adalah ibadah. Ibadah itu tidak ada kecuali karena Allah. Maka ketika dikatakan itu ibadah, maka tidak ada lain ibadah selain kepada Allah. Karena memang jelas liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hikmahnya adalah liya'budun, supaya bahwa menyembah berubudiyah oleh mereka itu.
Sudah barang tentu berubudiyah kepada siapa? Kepada siapa disembah? Orang yang wahid, orang yang wahid, yang beriman, yang mengesahkan Allah, sudah barang tentu dia menyembah Allah. Tidak mungkin menyembah yang lain. Makanya atas nama ubudiyah, atas nama ibadah, tetap karena Allah. Makanya tidak wajib niat karena Allah. Itu sunnah. Sunnah. Makanya yang paling ringkas niat di ketika salat adalah sahaja aku melakukan salat fardu zuhur, Allahu Akbar, selesai. Sahaja aku melakukan salat fardu zuhur, selesai. Itu niat, sudah cukup. Sudah selesai. Karena Allah, itu sunnah. Menghadap kiblat, itu sunnah. Itu sunnah. Berarti tidak ada jalan kalau bukan karena penyakit untuk hewa. Faham tidak? Kenapa sampai kita itu was-was? Tidak selesai-selesai niat. Padahal niat itu tidak lama. Niat itu hanya sedikit. Saja aku menunaikan salat fardu zuhur, selesai. Kecuali memang diwajibkan semua. Saja aku menunaikan salat fardu zuhur 4 rakaat. 4 rakaat pun itu sunnah. Meniatkan 4 rakaat itu sunnah. Mana ada zuhur 2 rakaat? Kecuali salat orang musafir. Lalu menghadap kiblat itu sunnah. Niat menghadap kiblat itu sunnah. Kemudian niat lillahi ta'ala karena itu sunnah. Jadi ketika memang wehwe tidak bisa untuk melakukan secara sempurna, kecuali dengan meringkas, ya ringkaskanlah, ambil yang wajib saja. Saja aku menunaikan solat fardu zuhur, Allahu Akbar, selesai masalah. Selesai masalah. Mamunya tanya memang ate depah na ya mandum tu. Sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah. Tambahlah tunai-tunai dia kata. Tunai karena Allah. Itu kalau memang tidak was-was. Ya kan? Nyahana nanti bak tunai kamu. Lek menang, kumpul menang. Kan? Jadi intinya yang wajib itu 3. Kasat, ta'yin, ta'arat. Yang wajib bila kita melakukan solat fardu, yang wajib pada niat 3. Kasat, itulah sengaja memperbuat solat. Yang kedua, ta'yin, menentukan solat apa yang dia lakukan. Yang ketiganya adalah ta'arat, mendatangkan fardu. Selesai. Sedangkan izafah kepada Allah, menyadarkan berarti karena Allah, menghadap kiblat, rakaat itu adalah sunnah. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib menyadarkan kepada Allah? Alasannya karena ibadah orang Islam tidak ada kecuali memang karena Allah. Kalaupun dia itu tidak yakin karena Allah, berarti bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Wakilah dan dikatakan orang, pendapat sebagian ulama, tajibu, wajib ianya idafah kepada Allah. Wajib ianya menyandarkan kepada Allah. Liyatahaqqaqal makna ikhlas. Supaya tahqiq, supaya pastilah makna ikhlas. Supaya pastilah makna ikhlas. Ya, jadi menurut sebahagian para ulama, menyandarkan kepada Allah itu wajib. Berarti niat, berarti karena Allah Ta'ala saja aku menunaikan salat fardu zuhur. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu juga wajib. Menurut sebahagian ulama. Kenapa wajib? Supaya pastilah makna ikhlas. Jadi ikhlas berarti benar-benar kita lakukan karena Allah. Makanya wajib. Menurut pendapat sebagai ulama. Begitu juga tidak mesti pada salat sebenarnya. Pada ibadah-ibadah yang lain juga mesti kita sandarkan pada Allah. Untuk tahqiq ikhlas, untuk pasti kita itu ikhlas. Ya kan? Cuma coba bayangkan. Kalau kita itu
melakukan ubudiyah kepada Allah tetapi tidak ikhlas. Bisa dikatakan ibadah ataupun tidak? Tidak sebenarnya. Karena yang ibadah tetap semata-mata karena Allah. Kenapa kita melakukan? Karena perintah. Tapi ketika kita itu melakukan bukan karena Allah, walaupun kita tidak niat misalnya, walaupun ada niat tetapi hati kita juga tidak semata-mata karena Allah, berarti pada hakikatnya ibadah tapi bukan ibadah. Inilah termasuk yaitu perbuatan yang perbuatan itu merupakan bentuknya perbuatan akhirat tetapi bernilai itu perbuatan dunia. Kenapa? Itulah karena unsur tidak ada keikhlasan tadi. Kan? Yang kaya, yang jelas. Kan? Dan tidak disyaratkan mendatangkan bagi bilangan rakaat. Jadi, sahaja aku melakukan solat fardu zuhur 4 rakaat. Tidak disyaratkan mesti membawa dalam niatlah 4 rakaat. Tidak. Berarti kalau dibawa, ya boleh. Bahkan hukumnya sunnah. Kak, begitu juga menghadap kiblat. Tidak disyaratkan mesti didatangkan menghadap kiblat. Lakin akan tetapi walaupun demikian mata nahwa zuhra salasan atau khamsan lam yanaqid. Jadi tabung dalamnya. Ma la yushtaratu ta'yin. Barang-barang yang tidak disyaratkan untuk ditentukan, didatangkan idza akhta'a darrah. Apabila salah mubtil ataupun darrah. Makanya memang tidak disyaratkan kita itu meniatkan zuhur 4 rakaat. Yang disyaratkan adalah niat zuhur saja. Tidak disyaratkan niat 4 rakaat. Tapi ketika kita meniatkannya 3 rakaat, saja aku salat fardu zuhur 3 rakaat, saja aku salat fardu zuhur 5 rakaat, maka tidak terangkat salat. Berarti salat kita batal. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak disyaratkan untuk didatangkan, ketika kita datangkan ternyata salah, maka dapat memudaratkan. Kan kamu pakai kaedah enggak? Beda kaedah. Nyoba tu. Boleh. Syarakan ta'in. Betul. Berarti yang secara jumlah pun zuhur kan? Yang didatangkan zuhur. Waktu tafsir tak mer rakaat. Tersalah ke lagi tarawih. Makanya memudaratkan. Dan dalam dia kala dah.
qauluhu dunal idhafah ila Allah Ta'ala. Artinya la yajibu ta'arudu laha, tidak wajiblah mendatangkan laha baginya menyandarkan kepada Allah dengan makna mulahadatiha, dengan makna kerlengnya ataupun memandangnya menyandarkan kepada Allah li tahaqquqil makna ikhlas, supaya karena untuk tahakkuk makna ikhlas. Fala yunafi, maka tidak ternafilah kaunuha, keadaannya izafah menyandarkan kepada Allah, la tamfiku anha, itu tidak terlepas apa? Maka tidak ternafilah keadaannya ikhlas. La tanfiqu, tidak terlepas daripada nanti kalian petang juga. Iz la yatasawwaru, karena tidak ditasawurkan pada ibadah orang yang mengesahkan Allah semua wahid, antakuna, akan bahawa ada yang ibadah itu bagi selain Allah. Jadi maksudnya tidak wajib mendatangkan karena Allah dengan makna memandangnya, berarti memandangnya karena Allah untuk takut makna ikhlas. Artinya langsung gebantah pendapat Ki. Berarti kan berpegang punya pendapat Qil wajib menyandarkan berarti karena Allah pada niat supaya takut makna ikhlas. Tetapi menurut pendapat asah, pendapat yang kuat tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Dengan makna kerlengnya ataupun memandangnya karena Allah bagi tahqiq mereka tidak wajib. Berarti kalau tidak wajib, maka tidak menafikan keadaannya idafah kepada Allah itu tidak terlepas daripadanya. Jadi intinya ketika niat fardhiyah, maka tidak menafikan keadaannya itu karena Allah, karena menyadarkan pada Allah. Berarti secara niat fardhiyah itu kan fardu, kewajiban, ya kan? Berarti tidak menafikan keadaannya menyandarkan kepada Allah. Maka tidak menafikan keadaannya idafah kepada Allah. La tanfiku anha, itu tidak terlepas daripadanya memandangnya bagi tahqiq makna ikhlas, benar? Karena tidak ditasawurkan pada ibadah orang yang wahid, orang yang mengesahkan Allah akan bahawa ada yang ibadah bagi selain Allah. Alasannya pada ibadah orang yang mengesahkan Allah adalah orang Islam, tidak ditasawurkan, tidak dipikirkan ibadahnya itu bagi selain Allah. Berarti ibadah orang Islam tetap karena Allah. Makanya tidak ternafi. Betul kena pegah leh. Yang Bang. Nyo kan mupom nyo, man surah matan betul nak pegah. Kena pegah no meno. Berarti betul kenyo hana wajib. Tidak wajib niat karena Allah. Kenapa tidak wajib niat karena Allah? Karena ibadat itu tidak ada lain kecuali memang karena Allah. Sedangkan salat ibadah. Kajilah kan? Berarti tidak wajib mendatangkan karena Allah. Untuk tahqiq makna ikhlas. Kan? Maka tidak menafikan
keadaannya idafah kepada Allah itu tidak terlepas dah. Dia terah fala yunafi. Fala yunafi kaunuha la tanfiku anha. Ini ona leh. Ni ibarat agak je rumit macam nah. Kati cipike nyan damera. Cipupah damer leh. Aduh. Tak nak pegang. Tilung kalai no apa? Nak bantuan? Mati murni hanam sira. Tak kena pegang. Kalau mudah-mudah je. La merah nah, hana. Dunal idhafati ila Allah Ta'ala. Wafi artikan ibarat no. Wafi taswiri adamil idhafati ila Allah Ta'ala iskalun. Sabit sebut pada taswir, pada surah tiada idhafah, tiada menyandarkan kepada Allah, itu iskal. Berarti ada iskal, ada kesukaran. Pada surah tiada idhafah kepada Allah itu ada kesukaran. Kenapa itu ada kesukaran? Ada kemuskilan. Fa innal fi'lal fardah, karena bahawa sesungguh perbuatan fardu la yakunu illallah. Ini sama dengan bab kelubi bah. Karena bahawa sesungguh perbuatan fardu itu tidak ada ianya perbuatan fardu kecuali lillah, kecuali karena Allah. Fala yamfiku sama aku. Fala yamfiku qasdul fardiyah, maka tidak terlepaslah niat fardiyah daripada niat idhafah kepada Allah. Ya. Jikalau kedai berarti ke mana? Jikalau bertanya ke mana? Maka tidak ternafilah keadaannya. Apa? Keadaannya ikhlas. Maka tidak ternafilah keadaan kerlengnya idhafah kepada Allah bagi tahqiq makna ikhlas. Benar? Maka tidak ternafilah memandangnya sandaran kepada Allah bagi tahqiq makna ikhlas. Itu tidak terlepas ianya memandangnya idhafah kepada Allah bagi tahqiq makna ikhlas anha daripadanya niat idhafah. Benar? Untuk anda mesti kena.
dengan nak ucapkan lillahi ta'ala, ya lepas kita ikhlas. Hana terlepas. Kita ucapkan lillahi ta'ala, hana terlepas, lepas kita takut mana ikhlas. Jadi bukan yang hana wajib dengan kalian kepada hana wajib sertakan ilafah lillahi ta'ala, yang dengan tidak memperhatikan kepada takut mana ikhlas. Dalam artian hana perlegalan kepada takut ataupun takut mana ikhlas. Penting ikhlas dengan apa? Man dengan surah kalian. Dalam artian man itu kita ucapkan lillahi ta'ala, kita takut mana ikhlas. Ini hana ternafisin. Nanti kita ucapkan lillahi ta'ala, dan hana terlepas kapasiti takut mana ikhlas. Berarti punya polong mana? Ada hanatan lillahi ta'ala tetap takut mana ikhlas. Pak takut mana ikhlas ini daripada niat fardiyah. Karena perbuatan fardu tidak ada lain kecuali karena Allah. Jadi secara tidak langsung menurut pendapat asah wajib niat fardu. Maka ketika memperbuat fardu, maka secara otomatis fardu itu karena Allah berarti tetap takut mana ikhlas. Jadi makanya munyo Ibrahim pada surah tiada idafah kepada Allah itu ada iskal. Ada iskal ketika dikatakan untuk takut mana ikhlas berarti ada niat fardiyah. Kenapa? Karena ketika niat fardiyah itu secara otomatis maka itulah sudah ada takut mana ikhlas dari niat fardiyah. Makanya meyakini tidak terlepas kasat fardiyah daripada niat idafah kepada Allah. Jadi punya tabuh ini akibat negeri. Maka tidak ternafilah keadaannya idafah kepada Allah itu tidak terlepas ianya perkara kita jerai barang la tanfiqu anha. Punya ini kan ini jelas fala yanfiqu qasdul fardiyah. Maka tidak terlepas kasat fardiyah anil idafati ilallah daripada niat menyandarkan kepada Allah. Dengan kasat fardiyah dengan kata kok lillahi ta'ala. Kata kok lillahi ta'ala. Untuk dengan tersertakannya Nabi takut mana lillahi ta'ala. Kalau Nabi anak Nabi dengan tersertakan idafah lillahi ta'ala, mana terlepas makna takut lillahi ta'ala. Benar lah. Berarti tidak bermaknanya lebih hal cibus juga. Fala yunafi maka tidak ternafilah keadaan mulahadah. Keadaannya memandangnya idafah kepada Allah untuk takut makna ikhlas itu tidak terlepas ianya memandang daripadanya idafah. Kenapa? Karena tidak disaurkan pada ibadah orang yang mengesahkan Allah akan bahawa adanya ibadah bagi selain Allah. Wa misluha dan bermula misalnya apa? Misalnya idafah dan bermula misalnya sama menyandarkan kepada Allah itu al-yum hari. Berarti be yakni uro ya hana giyuh. Betul? Adi ketika niat berarti tidak disyaratkan untuk niat hari. Saja aku salat fardu zuhur hari Kamis. Betul uro Hamis. Hana. Berarti saja aku salat fardu Isya malam Selasa ataupun malam Rabu. Berarti tidak disunahkan. Begitu juga bulan hana cik tok bulan kadang ada orang pehek ro. Tahu kan? Pehek ro berarti niat bulan tidak disunahkan. Wasanah niat tahun tidak wajib juga. Di tahun 2023 betul. Okey. Saja berarti punya kita niat mandu ke balik. Saja aku salat fardu Isya 4 rakaat malam Rabu bulan 1 tahun 2023 kok payah kah? Berarti hana wajibnya. Hana wajib. Ladang urang galak ke tambah-tambah. Berarti hana wajib apa? Wa adadi rakaat
Wa adadu rakaat, bilangan rakaat. Bilangan rakaat juga tidak wajib. Bilangan rakaat juga tidak wajib. Berarti 4 rakaat itu juga tidak wajib. Kiblat juga tidak wajib. Bagaimana juga lakin, akan tetapi yusannu ta'arud, disunahkan akan mendatangkan lima dzikra bagi barang yang telah disebutkan. Berarti hana wajib tapi sunnah. Berarti yang punya mendatangkan mana juga kejadian le. Boleh. Sahaja aku melakukan salat fardu Isya 4 rakaat. Malam Rabu bulan, artinya apa bulan tu? Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab tahun 1444. Menghadap kiblat tunai kerana Allah, cukup berat panjang. Yang punya urut hanya sampai kiamat raya hala sembahyang. Hala genit. Tapi yang sunnah bukan? Yang sunnah. Sunnah ya. Walaupun lagi sunnah. Wala yaduru qat'u fihi, dan tidak mudaratlah tersalah padanya. Hana mudarat kau? Mensyaratkan. Berarti orang-orang yang salah huruf, dia memang hana gui datangkan. Budak dia datangkan. Mesti contoh solat Isya malam Rabu, ternyata kau malam Rabu, malam Khamis. Berarti hana mudarat. Berarti hana apa? Hana batal. Wala bitakhir. Walaupun dengan takhir, kecuali pada bilangan rakaat. Oh, kau betul. Kecuali pada bilangan rakaat. Menyota ta'yin. Kalau kita menentukan pada bilangan rakaat, tersalah itu membatalkan. Jadi ketika niat Isya, ternyata bukan 4 rakaat. Berarti meniat rakaat itu sunnah. Ketika kita niatkan berarti 3 rakaat ataupun 5 rakaat, saja aku salat fardu Isya 5 rakaat, maka tersalah, berarti batal. Salat Isya 3 rakaat, berarti batal. Khusus pada rakaat. Tapi kalau pada yang lain tidak. Kaza kalahu Syekhuna Ramli. Sedemikian telah berkata oleh Syekhuna Ramli dan seinya Syekhuna Ramli. Wa fihi nadrun. Dan sampai padanya itu nazar. Kenapa? Ya anal khata' bil qalbi. Karena usul salah itu pada hati, dengan hati. Fata'amul, maka fikir-fikir olehmu. Misal surahnya itu perkataan Imam Rafi'i pada mentaujihkan ketika mensyaratkan membaca bismillah di ketika sembelih. Tasmiyah inda dzibhi di ketika sembelih. Bermula misalnya itu perkataan Imam Rafi'i pada mentaujihkan tiada mensyaratkan tasmiyah di ketika sembelih. Itu bermula nama Allah. Itu sabit di atas hati orang yang beriman, benar? Sama aulai sama. Menyebut ia ataupun tidak menyebut. Berarti dalam pada hati orang yang beriman itu ada nama Allah. Dia sebut ataupun tidak sebut. Makanya menurut Imam Rafi'i tidak disyaratkan mengucapkan bismillah di ketika menyembelih karena ada hati. Berarti pada hati orang yang beriman itu ada nama Allah. Bermula nama Allah itu di atas hati orang yang beriman. Sama oleh sama. Menyebut ia ataupun tidak menyebut. Berarti pada hati orang yang beriman itu ada nama Allah. Apakah dia mengucapkan ataupun tidak mengucapkan, tetap ada nama Allah pada hati orang beriman. Makanya menurut Imam Rafi'i tidak disunnahkan berarti mengucapkan bismillah di ketika sembelih. Itu bandingannya. Jadi sama dengan ketika kita juga melakukan walaupun tidak meniatkan karena Allah pada salat, maka sudah barang tentu tetap karena Allah. Kenapa? Karena pada hati kita itu ada nama Allah. Ada nama Allah. Kenal arah haji kan? Punya pendapat qil bunuh wajib dalam niat itu karena Allah.
supaya takut mana ikhlas. Istadalla ba'dhum, menuntut dalil oleh sebahagian para ulama dengan katanya Allah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, yang dalilnya, dan tidak bagi seseorang di sisinya Allah daripada nikmat itu yang dibalas. Yang mana? Al-ayat, surat nah cekalan. Yang berarti dalil qi. Macam apa? Surat? Macam apa? Pekan mana? Surat Al-Lail. 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 Ayat? Ayat 10. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal, berarti hal, padahal tidak bagi seseorang indahu indahu di sisinya seorang min ni'matin daripada nikmat tujza itu yang dibalaskan. Jadi intinya alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi, orang-orang, yu'ti malahu, yang memberikan ia akan hartanya. Yatazakka, untuk membersihkan hartanya, yang membersihkan ia akannya harta. Wa ma li ahadin, dan tidak bagi seseorang indahu di sisinya seorang daripada nikmat itu yang dibalaskan. Illa btigha wajhi rabbil a'la, melainkan kecuali karena mengharap zatnya Allah yang tinggi. Intinya tidak ada sesuatu pemberian yang diberikan kepada orang lain melainkan baru dibalas oleh Allah, berarti karena Allah, diberinya karena Allah. Makanya oleh karena demikian, qil ini ketika kita melakukan salat maka wajib niat karena Allah. Kenapa wajib niat karena Allah? Karena ada ayat dalam Al-Quran, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seseorang pun yang memberikan hartanya yaitu akan dibalas, kecuali illa btigha wajhi rabbil a'la, kecuali memang dia itu memberikan hartanya semata-mata ikhlas karena Allah. Dari dalil tersebut maka baru dibalas oleh Allah bila ada unsur keikhlasan. Jadi mesti niatkanlah Allah. Wajhu dilalah, dan bermula jalan menunjukinya, itu keadaannya Allah Ta'ala itu menjadikan mujazah, balasan. La takau, itu tidak terjadi dengan semata-mata perbuatan. Hatta yabtaghiya, sehingga mengharapkan ia dengannya perbuatan akan wajha rabbihil a'la, akan zat Tuhannya yang tinggi. Jadi intinya Allah Ta'ala tidak akan membalas pemberian suatu nikmat kepada orang lain yang diberikan oleh manusia, baik berupa harta maupun yang lain, kecuali semata-mata karena Allah. Makanya semata-mata perbuatan tidak akan dibalas oleh Allah. Hatta yabtaghiya bi wajha rabbihil a'la, kecuali sehingga mencari ia dengannya perbuatan akan zatnya Allah yang tinggi. Berarti mesti ya. Berarti yang kian berarti yang dalil ikhlas. Dalil segala perbuatan tidak akan dibalas oleh Allah bila bukan karena Allah, bila bukan semata-mata karena Allah. Okey, intinya yang dalil ikhlas. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbihil a'la. Kan? Kaji wallahu a'lam bissawab.